Halo Sobat Sejarah, sebelum dikenal sebagai pusat peradaban dunia, wilayah Spanyol dan Portugal yang kita kenal sekarang ini awalnya disebut Iberia loh, di mana wilayah ini sempat dikuasai oleh bangsa Vandal, sehingga disebut sebagai Vandalisia, yang kemudian oleh lisan orang Arab diadaptasi menjadi Andalusia. Sebelum kedatangan Islam, Andalusia berada di bawah kekuasaan bangsa Visigoth atau bangsa Gotik. Pada masa ini, Eropa berada di dalam Dark Age atau sedang berada di zaman ke-8, yang dimana rakyat hidup dalam penderitaan ekstrim, kesenjangan sosial yang tajam, dan kerusakan moral yang meluas. Namun, sebuah perubahan besar akan segera datang dari seberang lautan. Penaklukan Andalusia bukanlah sekadar ambisi kekuasaan, melainkan misi untuk menyebarkan ajaran Islam dan membebaskan rakyat dari kezaliman. Rencana besar ini dipimpin oleh Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara dari dinasti Umayyah. Tarif bin Malik menjadi perintis awal dengan melakukan penyelidikan. Namun, sejarah mencatat nama Tariq bin Ziyad sebagai tokoh kunci. Pada tahun 711 Masehi, Tariq membawa pasukannya menyeberangi selat menuju sebuah gunung yang kini kita kenal sebagai Jabal Tariq. Langkah strategis Tariq yang paling terkenal adalah membakar kapal-kapal penyeberangan mereka. Tindakan ini memberikan pesan kuat kepada pasukannya, tidak ada jalan pulang selain kemenangan atau syahid. Meskipun hanya berjumlah sekitar 12.000 orang, mereka berhasil mengalahkan 100.000 tentara Raja Roderick dalam pertempuran Lembah Barbar. Setelah penaklukan, Andalusia berkembang menjadi pusat peradaban Islam yang unggul. Perkembangan Islam di sini terbagi menjadi 6 periode utama. Masa keemasan dimulai saat Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan dinasti Umayyah di Spanyol. Telah lolos dari kejaran Bani Abbas di Damaskus. Puncak kejayaan terjadi di bawah kepimpinan Abdurrahman An-Nasir. Kota Cordova berubah menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan toleransi antar agama. Universitas Cordova didirikan dengan perpustakaan yang mengoleksi ratusan ribu buku. Islam membawa perubahan sosial yang revolusioner. Sistem kasta dihapuskan, kesejahteraan meningkat, dan hukum Islam ditegakkan dengan penuh keadilan. Pada masa ini, Andalusia menjadi tempat bagi para pemikir yang hebat untuk mempelajari sains, filsafat, dan seni yang kelak akan memicu kebangkitan intelektual di seluruh Eropa. Kemunduran dan perpecahan. Kejayaan ini mulai memudar akibat konflik internal dan perebutan kekuasaan. Pada periode keempat, Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 kerajaan kecil yang saling bertikai, yang dikenal sebagai Muluk al-Taif. Tragisnya, beberapa kelompok justru meminta bantuan raja-raja Kristen untuk melawan saudara mereka sendiri. Munculnya dinasti Murabitun dan Muwahhidun dari Afrika Utara sempat memberikan kekuatan tambahan bagi umat Islam. Namun, tekanan dari kekuatan Kristen di utara itu semakin tidak terbendung. Akhirnya, satu persatu kota besar seperti Cordoba dan Seville jatuh kembali ke tangan Kristen. Kekuasaan Islam akhirnya hanya menyusut hingga tersisa di kerajaan Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Namun, fasilitas internal dalam istana menjadi hal yang mempercepat untuk kejatuhannya. Tepat pada tahun 1492 Masehi, Raja Abu Abdullah menyerahkan kekuasaan di Granada kepada Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Dengan ini berakhirlah 8 abad kekuasaan Islam di Andalusia. Meski kekuasaannya telah tiada, namun warisannya tetap hidup melalui karya-karya ulama, keindahan arsitektur, dan dasar-dasar sains modern yang dapat kita nikmati hingga saat ini. Sejarah Andalusia
adalah pengingat bahwa cahaya ilmu dan toleransi adalah fondasi sejati dari sebuah peradaban yang besar.